Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa untuk percaya masing-masing. Doa dengan membacakan Al-Quran Al-Fatihah. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, sekarang sudah memasuki pertemuan keempat. Ibu mengambil absen dulu ya. Oke. Yuanisman, Wijaya Darwin, Rumini Diana, Yalia Fitri. Oke, hadir ya semuanya. Sekarang kita akan belajar tentang pengenalan komponen PC. Jadi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya jenis-jenis alat input dan output. Mungkin masih ada yang ingat pelajaran minggu yang lalu? Ada alat input. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa itu jenis-jenis alat input? Ya, silakan. Itu seperti keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Ya, benar. Ya, alat input itu seperti keyboard, mouse, terus pokoknya yang berhubungan dengan alat masukan. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang, kebetulan kita akan belajar tentang komponen PC. Jadi komponen PC ini akan menerangkan untuk cara perakitan PC. Oke, di sini ada yang namanya prosesor. Prosesor adalah sering juga disebut dengan alat pemusat pengoperasian sistem. Jadi itu semuanya berada pada prosesor. Jadi kalau di sini juga ada, Ibu juga bawa alat medianya di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ada prosesor. Jadi sekarang nanti kita akan belajar untuk cara pemasangan prosesor. Jadi fungsi prosesor kita harus sudah tahu. Jadi komponen-komponen apa aja yang dalam PC kita harus menguasainya gitu. Ini namanya prosesor. Mungkin ada yang udah pernah kenal dengan nama prosesor? Mungkin ada yang ingin melihat bentuk asli dari prosesor? Siapa yang ingin melihat? Ya, ini namanya prosesor. Yang kedua ada motherboard. Motherboard atau mainboard itu adalah suatu papan induk yang mana dia berfungsi untuk tempat peletakan komponen, semua komponen yang ada dalam PC. Jadi apabila prosesor, memori, LAN card itu kita pasang pada mainboard. Yang di sini juga bisa kita lihat di sini ada mainboard, namanya mainboard. Oke, lanjut. Hard disk. Hard disk adalah suatu tempat penyimpanan data yang mana dia bersifat permanen. Yang di sini juga biasanya kita nyimpan data kayak file, lagu, itu nyimpan datanya di dalam hard disk. Kalau alatnya yang asli seperti ini. Mungkin ada yang ingin melihat secara langsung? Silakan ke depan. Yang keempat, memori. Memori adalah tempat penyimpanan data sementara, yang mana memori itu bisa untuk menyimpan data. Apabila kita menyimpan data hanya misalnya kita menyimpan data, tapi kalau lampunya mati dia akan hilang sebelum kita simpan. Jadi dia hanya bersifat sementara. Selanjutnya ada CD-ROM. CD-ROM di sini juga ada. Kedudukannya di depan di sini. Jadi CD-ROM berfungsi untuk membaca kepingan dari CD. Apabila itu CD RW, berarti dia bisa membaca dan bisa menulis kepingan CD.
casing. Casing itu adalah suatu tempat peletakan komponen. Jadi semua komponen itu kita taruh di dalam casing. Habis itu ada power supply. Power supply adalah perangkat yang paling utama. Jadi dia sangat mendukung buat membagi arus. Jadi apabila kita menghidupkan komputer, jadi power supply inilah yang pembagi arus. Di sini bisa dilihat inilah yang power supply. Yang banyak-banyak kabel itu namanya power supply. NIC atau Network Interface Card atau kartu LAN card. Jadi NIC ini adalah berfungsi sebagai kartu jaringan. Mungkin ada yang tahu NIC itu apa? Kartu jaringan. Misalnya udah pernah ada yang melihat kartu jaringan tuh? Ini ada kartu jaringan. Ini kartu jaringan jadi dipasang pada slot PCA. Jadi dia dipasang di belakang, di dekat mainboard. Mungkin ada yang ingin melihat secara nyatanya? Selanjutnya ada VGA card. VGA card itu adalah suatu kartu grafis. Jadi apabila kita ingin media kita itu kita ingin mengedit, jadi kalau ada VGA card itu lebih naik grafisnya. Jadi kayak orang editing itu memerlukan VGA card. Jadi biar VGA-nya lebih terangkat buat editingnya. Tapi kebetulan di sini dia bukan memakai VGA card. Jadi dia memakai di sini VGA yang onboard. Jadi dia udah ada di dalam mainboardnya atau motherboardnya. Mungkin ada yang ingin melihat VGA yang mainboardnya? Ke depan, silakan ke depan. Oke. Wireless card adalah suatu kartu yang berfungsi untuk membagi untuk menangkap sinyal WiFi. Jadi dengan wireless card bisa menangkap sinyal WiFi. Jadi kita kalau memakai ini PC, tetapi kita pakai wireless card. Jadi kita bisa terhubung ke internet apabila ada jaringan WiFi di dekat sana. Heatsink ini adalah suatu pendingin dari prosesor. Jadi dia berfungsi untuk mendinginkan prosesor yang akan ditaruh di atas prosesor. Jadi pemasangan heatsink itu ditaruh setelah pemasangan prosesor. Dia akan berfungsi mendinginkan dari prosesor. Alat untuk merakit PC. Jadi kita menggunakan alat untuk merakit PC. Yang pertama itu ada obeng yang plus, ada obeng minus, ada tang lancip atau tang capit buaya, dan multimeter atau multitester. Jadi pinset juga berfungsi untuk merakit, dan gelang statis. Ini adalah tang yang minus, ini yang tang plus, yang ini penjepit buaya atau tang lancip. Dan ini multimeter, jadi bukan multitester. Kalau multimeter dia ada meter pengukuran di sini. Kalau multitester dia agak beda bentuknya. Kalau yang ini gelang statis. Jadi kalau kita saat perakitan itu agar aliran listrik itu tidak mengenai badan kita, maka kita pakai gelang statis. Jadi bahan perakitan PC adalah satu set komputer atau ini kebetulan hanya di bawah PC-nya aja. Dia harus ada satu set. Kalau perakitan kita harus komplit. Jadi ada satu set komputer yang terdiri dari PC, monitor, keyboard, prosesor, memori, dan mainboard itu secara terpisah. Nanti kita akan pasangkan di sini. Jadi kita kalau belajar merakit berarti kita harus mengetahui apa-apa komponen yang ada di dalamnya. Mungkin ada yang bertanya
bertanya seputaran pelajaran yang tadi? Silakan. Yang mana? Oh, jumper. Jumper itu berfungsi. Nah, misalnya hard disk. Hard disk ini memiliki jumper. Hard disk ini apabila dia akan kita gunakan buat menjadi master atau slave, dia mempunyai jumper. Jadi nanti ada jumper buat ditutup yang ini. Misalnya ini hard disknya ada kedudukan, misalnya di sini udah ada ditulis yang apabila jumper mungkin lubang nomor 2 itu akan ditutup. Jadi dia akan membaca itu sebagai master misalnya. Apabila dibuka dia akan membaca sebagai slave atau yang kedua gitu. Jadi mungkin yang ini bisa dilihat. Yang jumper di sini. Jadi ditutup di bagian sini. Mungkin ada yang masih bingung dengan apa itu perangkat yang ada di dalamnya, silakan bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti ibu yang nanya ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam komponen PC yang paling penting itu apa? Siapa yang bisa jawab? CPU. Yang CPU itu apa? Otak dari komputer. Otak dari komputer. Bagus, itu benar. Tapi sebenarnya itu bukan apa ya? Bukan dia bukan yang paling penting itu emang CPU, dia otak dari komputer. Cuman kalau nggak ada arus, dia nggak bisa hidup. Itu aja. Jadi intinya kalau dia nggak ada arus di power supply, jadi dia nggak bisa hidup. Jadi hal yang paling penting itu adalah arus listriknya. Ada yang mungkin ada yang tahu apa perbedaan dari hard disk dan memori? Ya? Bu, perbedaan dari hard disk dan memori. Iya. Hard disk itu kan penyimpanan permanen pada suatu PC, dan kemudian kalau memori itu hanya penyimpanan sementara. Apabila data yang telah kita buat kemudian tidak kita simpan, maka apabila mati lampu itu otomatis dia tidak akan tersimpan di dalam memori. Nah itu perbedaan. Ya benar, jawabannya bagus sekali. Benar. Jadi tidak salah ibu menerangkan, jadi langsung diterapkan. Yang memori di sini dia ada di sini. Jadi dia nanti pas pelajaran selanjutnya kita akan belajar untuk memasangkan memori, hard disk, prosesor semuanya. Jadi yang memori yang ini. Mungkin ada yang ingin mengetahui ini memorinya tipe apa atau apa. Siapa yang bisa melihat ini tipe memori apa? Oke, kalian tahu ini fungsinya apa? Terus, Ya, arus. Ya, bagus. Bu, kembali lagi pada slide sebelumnya. Ini alat PC. Nah, tadi yang multitester nih ya, ibu Ya. mengatakan ini multitester. Multimeter. Multimeter, bukan multitester. Ya, dia multimeter atau multitester. Sama, dia bisa dua fungsi. Jadi Dua fungsi. ya dia ini misalnya kita ada kerusakan pada PC, jadi kita cek dulu dengan multimeter ini, kita jepitkan satunya yang di sini, terus yang satu lagi mungkin di dalam gitu kan. Jadi kita cek dulu apakah kerusakannya memang ada, di sana ada berapa voltnya gitu. Mungkin tegangan arusnya kurang nyampe gitu kan. Jadi di sana bisa. Kemudian dengan gelang anti statis itu untuk membuang mata listrik statis maksudnya gimana? Kadang kan kita merakit kan, jadi kalau kita merakit kita butuh gelang statis kalau seharusnya gitu. Gelang statis itu gelang karet, jadi dia nanti juga dipasang ke meja, jadi pas dia megang CPU atau yang namanya komponen ini yang casing, dia nggak nyetrum lagi gitu. Jadi dia udah di
dinetralisir dengan gelang statis. Mungkin ada yang ingin melihat secara langsung apa-apa aja yang di dalamnya, silakan ke depan. Mungkin ada yang penasaran kan, yang mana yang prosesor, yang mana memori. Kesimpulannya adalah dalam perakitan komputer kita harus mengetahui apa-apa aja komponen yang ada di dalam PC. Jadi kalau kita tidak mengetahui apa fungsi dari komponen tersebut, gimana kita harus cara merakit gitu kan? Kita harus mengetahui dulu komponen ini apa, fungsinya apa. Jadi kita tidak salah pasang gitu. Jadi dalam di sini kita dia udah ada slotnya, jadi tidak akan salah pasang atau salah gimana. Dalam pemasangan VGA card dengan VGA card dan LAN card. nah ya kan bentuknya sama, seandainya pemasangnya itu terbalik, apakah bisa digunakan? Dia sama-sama menggunakan slot PCA. Jadi di sini ada slot PCA, dia sama menggunakan alat itu. Jadi pas dia ada VGA card, jadi kita juga memasangnya di slot VGA yang PCA yang ini. Jadi bisa dipasang di sini. Ya, kalau seandainya terbalik pemasangannya, Dia tidak apa-apa, dia ada pembacanya. Jadi dia nanti tergantung pengaturan dari BIOS. Dia tidak. Dia kan VGA sama LAN dia kan beda. Jadi pas pengaturan di BIOS nanti dia kebaca. Yang PCIe 1 apa, PCIe 2 apa. Oke, cukup sekian materi pelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa.